Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih bicara terkait Komodo dan dilansir melalui media, melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, ini dana yang dianggarkan 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rincah yang meliputi bangunan pusat informasi, sentra souvenir, ada juga kafe dan toilet publik. Kalau kita bicara kawasan Komodo ini memang ada beberapa pulau, namun pusatnya hewan melata ini ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Nah, ini menurut ahli ekologi memang ini dua pulau yang sangat memungkinkan untuk komodo berkembang biak dan untuk kelangsungan kadal raksasa terbesar di dunia ini. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan Dirjen KSDAE Kementerian LHK, ada Pak Wiratno. Selamat malam Pak Wiratno. Selamat malam, Mas. Apa kabar Pak? Baik, Mas. Ya, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami. Kita mau gali sedikit Pak informasi, karena kita tahu banyak sekali pro dan kontra. Kita ingin punya banyak informasi agar kita tidak punya tadi kesimpulan yang salah terkait apa yang sedang marak di media sosial. Kalau kita melihat proyek yang di Pulau Rinca, Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak, sebenarnya apa ini? Karena banyak masyarakat menyebutnya Jurassic Park, tapi yang saya baca juga ini ada beberapa proyek tadi terkait ya konservasi dan hal-hal lain. Kalau Pak Wiratno punya jawabannya seperti apa? Iya, sederhana aja. Di Pulau Rinca yang luasnya 22.000 hektar itu, yang salah dihuni oleh kira-kira 1.300 komodo. Baik. Yang mempunyai 33 lembah. 33 lembah yang dihuni komodo. Oke. Nah, Loh Buaya itu merupakan salah satu lembah. Oke, Loh Buaya. Ya, dari 33 itu ya. Nah, luasnya kira-kira lembah Loh Buaya itu 500 hektar. Oke. Dan sejak dulu ada sarana prasarana itu di situ kira-kira dalam ruangan 1 hektar. Nah, komodo yang di situ yang sering berinteraksi dengan turis itu kira-kira yang paling aktif itu ada 15 ekor. Baik. Dari 66 ekor kira-kira yang berada di lembah Loh Buaya. Loh Buaya ini ya Pak, oke? Ya, namanya Loh Buaya. Di situ ada sarana prasarana yang terpencar-pencar. Oleh karena itu, karena menuju wisata premium, diputuskan dan dibantu oleh PUPR dibangun satu sistem yang terpadu antara sebetulnya hanya membangun information center, elevated deck, ada selfie deck, ada boardwalk ya, ada rumah peneliti dan ranger. Itu aja sebetulnya. Dan tentu instalasi air dan dibangun satu dermaga yang bagus, yang bentuknya Y begitu seperti lidahnya komodo. Kalau didesain oleh satu arsitek, mempertimbangkan perilaku komodo. Jadi sebetulnya yang dibangun adalah integrated sehingga orang bisa melihat sejarah komodo maupun sejarah pembentukan pulau-pulau yang unik itu, Oceanic Island itu di dalam information center yang bagus. Selama ini sederhana dan terpencar-pencar. Intinya itu, sehingga pembangunan itu ada di wilayah yang sudah terbangun itu sekarang. Cuman problemnya adalah komodo ada di sana, kira-kira 15 ekor. Oleh karena itu ada ranger yang 5-10 orang yang memantau, memastikan bahwa ini tidak terjadi kecelakaan kerja, baik oleh pekerja maupun oleh komodonya. Nggak boleh, karena ini daerah yang sensitif. Oke. Jadi kalau orang tidak pernah ke Komodo atau ke Loh Buaya atau ke Loh Liang, tidak bisa membayangkan itu. Di sana ada open space ya, besar savana. Dan disitulah komodo ini satu binatang yang sangat kurang pendengarannya, kurang sensitif, tetapi penciumannya sangat tajam. Ya, penciumannya. Sehingga kalau waktu itu seringkali di sana, karena di sana ada rumah ranger, ada dapur, ada restoran, sehingga mereka sering berkumpul di situ. Kalau Mas melihat banyak komodo yang nongkrongnya di dekat dapur itu, karena baunya menyengat, ya dia di situ. Yang kedua, dia memiliki kebiasaan berjemur di satu tempat tertentu. Yang kemarin dilihat itu ketika dia mau berjemur. Yang viral dengan menghadang truk itu, foto itu Pak? Iya.
Oke, Pak, kalau kita tahu ya, tadi Anda sudah menyebutkan tujuan, lalu sebenarnya ingin dibangun ada integrated facilities tadi sehingga orang akan lebih mudah untuk mengetahui sejarah Komodo dan akses segala macam. Kalau ada uh, pendapat berbeda dari para aktivis lingkungan hidup yang ya tadi ada kekhawatiran bahwa pembangunan ini akan merusak habitat Komodo, Pak. Seperti apa? Ya, habitatnya Hmm, sangat kecil di situ ya. baik. Walaupun itu zona pemanfaatan, Hmm, kita udah saya bilang tadi di Rinca aja ada 33 lembah. oke. Jadi yang dipakai untuk pemanfaatan zona pemanfaatan itu di Rinca kalau tidak salah itu total di Komodo itu ada 824 hektar. 0,4% zona pemanfaatan. Yang lainnya masih alam liar. Nah, ini Hmm, yang belum saya kira perlu disampaikan ke publik, saya sampaikan semuanya alam liar. baik. Ya, yaitu zona inti, zona rimba, ya, dan ada kan di Komodo ini Taman Nasionalnya ada lautnya juga yang lebih luas, ya. Mhm, Jadi kekhawatiran itu saya kira kita terima kasih ada concern iya. luar biasa dari publik, saya menyampaikan Mhm, penghargaan. mhm, Tentu dengan ini kita akan sangat berhati-hati. Oleh karena itu besok Jumat, besok pagi saya berangkat oke. untuk melakukan cek langsung situasi di lapangan, ya, Mhm, di Rinca, di Lok Buaya. oke. Karena ini Ya, iya yang terjadi beberapa hari terakhir dengan viralnya foto Komodo menghadang truk ini tentunya ya informasi yang harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya karena kita tidak ingin memberikan betul, sesuatu yang menyesatkan kan Pak ya. Dan betul, kita tahu juga cinta kita terhadap alam Komodo juga luar biasa. Itu kenapa concern banyak pihak terkait ini kalau betul. kalau tidak. Tapi sebenarnya dari Anda sendiri dan kementerian sendiri sudah ada tidak sih Pak seperti sosialisasi atau mungkin ajak ngobrol dulu teman-teman kita aktivis atau lokal penduduk di sana juga. Karena kan ya biar ini tidak melebar, ada diskusi seperti itu. Iya, ini mungkin yang Hmm, kurang barangkali ya. ya, Kan waktu itu semua rencana pembangunan wisata ditolak sama teman-teman di hmm, Labuan Bajo karena hmm, di zona pemanfaatan. Padahal di situ secara aturan boleh. Jadi memang memerlukan dialog-dialog terbuka. Saya juga akan melakukan dialog hmm, dengan teman-teman pelaku wisata karena mereka yang mempunyai kepentingan besar ya dengan wisata Komodo ini. Rp1 APBN PNBP, Rp1 tiket masuk mampu menggerakkan ekonomi 60 kali lipat. baik. Ya, ini yang besar sekali dan mereka harus duduk bersama dengan kita. Ayo kita lihat sama-sama. Ini endingnya seperti apa sih yang Hmm, dibangun ini? Dan itu adalah sarana prasarana yang dibiayai oleh pemerintah. Ada juga yang tidak mengetahui atau kurang informasi katanya itu private sector, bukan, bukan? itu dana APBN Hmm, ya seluruhnya, dan akan dibangun satu dermaga yang bisa menampung lebih banyak kapal. Dan kita harus perhatikan juga kapal-kapal kecil nanti ya yang ke Rinca misalkan, hmm, jangan sampai mereka dirugikan seperti yang sekarang terjadi di Padar misalkan ya, kapal besar terus kapal kecil baru selfie di oke, puncak dari sana. oke. Jadi Pak, kita hmm, akan buka hmm, ruang seluas-luasnya, ya, nomor HP saya juga terbuka untuk siapa saja ya, memberikan ini apa public dialog saya kira hmm, yang hmm, saya ya. perlukan. Makanya saya ke sana dengan PUPR saya ke sana, Mas. Iya, karena saya pun sebagai kemarin juga yang mendapatkan foto viral ini juga sempat lihat di Instagram. Saya tidak pengen cuma mentah-mentah saya telan gitu. Foto ini apa? Betul, Saya langsung Google, saya cari bagaimana jalan ceritanya. Jadi informasi harus digali dengan sebanyak-banyaknya agar tadi kita tidak juga misleading dalam informasi. Nah Pak, Anda menyebutkan tadi di awal juga wisata premium. Ini juga banyak disorot, kata wisata premium ini banyak disorot juga oleh teman-teman kita di media sosial, aktivis. Wisata premium itu seperti apa Pak? Apakah ini nantinya memang tadi resort mewah atau ya tadi dengan pembangunan resort yang bagus, mewah pastinya nanti akan merusak lingkungan ekosistem seperti apa Pak? Wisata premium definisinya. iya. Hmm, Menurut saya wisata premium yang masih diperdebatkan ini karena belum jelas bentuknya oke. adalah ditujukan untuk Pulau Komodo, untuk melihat Komodo yang betul-betul liar. Hmm, Justru di situ tidak ada infrastruktur, tidak ada justru tidak infrastruktur. ada infrastruktur Hmm, karena ingin melihat Komodo yang
bedanya kalau kita melihat komodo yang tidur-tiduran seperti itu tidak menarik sebetulnya. Ya. Kecuali untuk wisatawan yang untuk selfie sebentar ya. Tapi wild komodo yang why? bisa kita melihat dia berburu mangsanya, itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Dan banyak orang ya, turis sebelum COVID turis di sana sampai 123.000 2019 Mas, setahun. 123.095% turis mancanegara. Oke. Itu luar biasa. Dan wisata premium sebetulnya ya ini harus kita diskusikan. Ya, wisata yang sebetulnya memang harus membayar mahal, tetapi dia akan mendapatkan satu pemandangan yang luar biasa ketika komodo berburu rusa. Oke. Ya, misalkan terus naik safari. Nah, ini masih open discussion loh ya. Oke. Ini belum. Ya. Jadi sebenarnya wisata. Tapi saya mohon juga semua pelaku wisata ini mau duduk bersama dan mendiskusikan ini dengan suasana yang sejuk. Ya, pastinya Pak. Saya kira Kita ingin itu. Itu penting sekali dan kita terbuka untuk itu. Jadi wisata. Sekarang misalkan turis hanya membayar 150.000 menikmati. Kecuali kalau dia pakai yacht bisa 7 orang satu yacht bisa 60 juta, 50 juta. Oke. Jadi pemanfaatan ekonomi juga tadi ya Pak. Nah, kalau Anda menyebutkan tadi menarik bahwa wisata premium itu tidak ada infrastruktur, tapi tadi menikmati komodo ya di alam liar dengan tadi mungkin momen-momen yang memang luar biasa, tidak hanya sekedar selfie seperti itu. Nah, dan harus safe. Harus safe. Oke. Dan Pak, si interpreter itu harus bisa menjelaskan apa ini World Heritage, sejarah komodo dan sejarah pembentukan pulau-pulau di situ. Harus langsung menceritakan itu. Itu premium. Bukan sekedar mengantar turis dan pulang. Pak, kalau ini yang harus kita diskusikan. Ya, kalau ada tesis seperti ini bahwa ya komodo dari dulu alamnya seperti itu, kalaupun mau dirubah mungkin hal-hal yang tadi bukan tadi hal-hal yang di pulau itu, tapi lebih ke bagaimana pemanfaatan sains, konservasi. Jadi tidak perlu dirubah apapun yang ada di Pulau Rinca atau Komodo. Kalau ada tesis seperti ini, Pak? Iya, memang ada ide. Semuanya infrastruktur ada di Labuan Bajo. Ya, nah itu ide baru. Ya. Ide yang lama, bukan ide, berdasarkan aturan, di dalam zona pemanfaatan, boleh dibangun infrastruktur dengan bukan hotel berbintang, no. Bukan. Aturannya tidak begitu. Tidak ada ya Pak? Jadi, tidak ada hotel berbintang di sana. Itu aturannya sudah menjelaskan, karena itu kan ekoturisme, Mas. Nah ini publik juga harus tahu. Makanya hotel-hotel berbintang, bintang 5 kan di Labuan Bajo, tidak boleh di dalam sana. Betul. Nah, ekolodge yang pro nature ya, itu yang dikembangkan. Dan yang penting justru paket selain terestrial juga paket menyelam dan diving dan snorkeling dan seterusnya ya. Ini juga sesuatu yang bagus sekali untuk mencintai alam. Baik, Pak Wiratno, ini waktunya singkat sekali. Banyak sebenarnya pertanyaan saya karena saya pengen tahu saking kita concernnya dengan komodo dan tentunya untuk warga lokal di sana kita tidak boleh lupa soal itu Pak ya. Pak, terima kasih Pak atas insight-nya. Sehat-sehat nanti insya Allah kalau punya waktu kita berbincang lagi ya Pak ya. Setelah pulang saya dari lapangan nanti juga wisata budaya bagus sekali untuk masyarakat ya. Baik. Penting sekali. Boleh Pak Wiratno. Kesejahteraan masyarakat. Ya. Terima kasih Pak Wiratno. Selamat malam. Terima kasih Mas. Ya. Selamat malam.